Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi komputasi bilangan cacah dengan dosen pengampu Profesor Kartono. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Pak Firdaus Mutakin dengan nomor induk mahasiswa 2020 03089. Ada Pak Ahmad Nur Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2020 03079, dan saya sendiri Muhammad Zulfikar dengan nomor induk 2020 03096. Next. Untuk gagasan utama pada presentasi ini, yang pertama adalah metode perhitungan yang fleksibel meliputi pemisahan dan menggabungkan angka dengan berbagai cara. Sebagian besar pembagian angka didasarkan pada nilai tempat. Yang kedua, strategi yang diciptakan adalah metode perhitungan yang fleksibel, yang bervariasi baik angka maupun situasinya. Yang ketiga, algoritma tradisional merupakan strategi pintar dalam perhitungan yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Algoritma tradisional cenderung membuat kita lebih banyak berpikir tentang angka, hasil dari angka penyusunan. Next. Big idea pada presentasi hari ini adalah metode komputasi, strategi, dan algoritma tradisional. Next. Perkembangan metode komputasi. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan yang membosankan dengan menggunakan tangan. Penelitian yang dilakukan tahun 1957, jauh sebelum penggunaan kalkulator, ditemukan bahwa orang-orang melakukan proses perhitungan dengan menggunakan pensil dan kertas. Hanya untuk 25% dari perhitungan yang mereka lakukan. Menurut Ward and Brown in Not Code and McIntosh tahun 1999. Sekarang kita tahu bahwa ada banyak metode perhitungan yang bisa kita lakukan dengan pikiran ataupun dengan bantuan pensil dan kertas. Dalam contoh sehari-hari, strategi alternatif ini lebih mudah dan lebih cepat, dan bisa mencakup angka secara keseluruhan, yang mana algoritma tradisional tidak bisa melakukannya. Next. Ayo pahami. Merujuk pada yang tadi, ada contoh Mary mempunyai 114 halaman di album fotonya. Sejauh ini dia sudah menaruh 89 foto di dalam album tersebut. Berapa banyak foto yang bisa dia taruh supaya albumnya penuh? Di bawah ini ada beberapa metode yang bisa digunakan siswa sekolah dasar untuk menyelesaikan contoh soalnya tersebut. Yang pertama, 89 plus 11 adalah 100, dan 11 plus 14 adalah 25. 90 plus 10 adalah 100, dan 14 lebihnya adalah 24 ditambah 1. Untuk 89 bukan 90, adalah 25. Ambil 14 dan kemudian ambil 11 lagi atau 25 secara langsung. 89, 99, 109 berarti 20. 110, 111, 112, 113, 114 menghitung dengan jari adalah 25. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan pikiran dan jauh lebih cepat daripada menggunakan algoritma tradisional. Next. Jenis komputasi. Jenis komputasi ada menggunakan metode langsung, menghitung satu persatu, dan menggunakan basis 10. Yang kedua, strategi temuan siswa, didukung oleh rekaman, cirinya didukung oleh rekaman, dan metode perkembangan menggunakan apresiasi. Dan yang ketiga, algoritma tradisional, menggunakan langkah model basis 10 untuk membuktikan temuan jawaban yang benar. Next. Metode langsung. Metode langsung adalah
Penggunaan gambar atau manipulasi saat menghitung untuk menunjukkan secara langsung maksud dari operasi bilangan tersebut atau masalah dalam soal cerita tersebut. Siswa yang menggunakan metode langsung akan segera merubah ide atau gagasan mereka menjadi metode yang tidak bergantung pada materi atau perhitungan. Fase metode langsung memberikan latar belakang ide yang penting. Strategi perkembangan ini juga penting memberi kepada siswa yang tidak siap dengan adanya metode yang lebih efisien. Sebuah cara untuk mengeksplorasi masalah yang sama dengan teman sekelas mereka yang sudah paham melampaui kemampuan mereka. Next. Untuk strategi temuan siswa, misal 75 tambah 19 tidaklah sulit dikerjakan dengan pikiran. Misal 75 tambah 20 adalah 90. Dikurangi 1 menjadi 94. Untuk 857 plus 25, 256, beberapa siswa mungkin akan menulis langkah sedang untuk membantu mengingat saat mereka menyelesaikan soal tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Firdaus Mutakin. Monggo, Pak, silahkan. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma tradisional, yaitu dengan cara strategi temuan berorientasi pada digit. Misalnya, strategi temuan untuk 68 dikali 7, mulai dengan 7 dikali 60 adalah atau sama dengan 420, dan ditambah 56 lagi menjadi 476. 56 ini didapat dari 8 kali 7. Hasil pertama adalah 7 kali 60, bukan digit 6. Menggunakan algoritma tradisional untuk 45 ditambah 32, anak-anak tidak memikirkan angka 40 dan 30, tetapi 4 ditambah 3. Next. Strategi temuan lebih bersifat kidal atau kiri, bukan kanan. Strategi temuan dimulai dengan bagian dari angka-angka yang ditujukan oleh digit di bagian kiri. Untuk menyelesaikan 26 kali 47, strategi temuan akan dimulai dengan 20 dikali 40, yaitu sama dengan 800. Algoritma tradisional dimulai dengan menyelesaikan 7 dikali 7 dikali 6 adalah 42. Dengan memulai pada bagian kanan dengan berorientasi pada digit, metode tradisional mungkin akan menyembunyikan hasil akhir. Next. Strategi temuan lebih bersifat fleksibel. Strategi temuan cenderung berubah menurut angka untuk membuat perhitungan menjadi lebih cepat. Sekarang coba kerjakan soal berikut dengan menggunakan pikiran, yaitu 456 ditambah 230 dan 526 ditambah 98. Algoritma tradisional menyarankan menggunakan alat pada semua soal. Next. Manfaat penggunaan strategi temuan. Yang pertama, siswa lebih sedikit menggunakan atau melakukan kesalahan. Selanjutnya, guru tidak perlu mengulang dalam menjelaskan. Siswa mampu mengembangkan kepekaan mereka terhadap angka. Strategi temuan adalah dasar perhitungan dengan pikiran dan perkiraan. Metodenya fleksibel, cenderung lebih cepat daripada algoritma tradisional. Penemuan algoritma itu sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam mengerjakan matematika. Next. Strategi temuan siswa dalam penjumlahan dan pengurangan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan menemukan banyak strategi yang berbeda dalam penjumlahan dan pengurangan. Angka-angka yang digunakan dalam perhitungan dan juga jenis soal cerita yang digunakan akan berpengaruh pada bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Berikut adalah macam-macam strategi temuan yang sering digunakan oleh siswa. Yang pertama,
menjumlahkan dan mengurangan digit angka satu persatu. Yang kedua, menjumlahkan 2 digit angka. Yang ketiga, mengurangi dengan cara menghitung berturut-turut. Next. Ya, algoritma tradisional untuk penjumlahan dan pengurangan memerlukan pemahaman tentang pengelompokan. Misal mengganti 10 dalam satu posisi nilai tempat dengan 1 di posisi kiri atau sebaliknya, mengganti 1 dengan 10 posisi kanan. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar di samping ini. Next. Selanjutnya yaitu algoritma perkalian. Menggunakan penggambaran yang efektif untuk soal seperti 6 kali 34 dapat digambarkan dengan berbagai cara. Salah satunya sebagai contoh pada gambar di samping berikut ini. Yaitu ada seperti yang gambar pertama ada lingkaran di mana ada titik-titik 34 dan ada yang dibedakan puluhannya, satuannya, serta dibuat seperti persegi panjang. 6 kali 34. Ya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Fitri. Silahkan Pak Fitri. Terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya, perkalian dengan mengalihkan digit per digit angka. Strategi angka lengkap. Anak-anak yang belum nyaman untuk memecahkan angka menjadi beberapa bagian akan menyelesaikan soal dengan menganggap angka-angka tersebut sebagai kelompok. Seringkali siswa akan membuat daftar panjang dari angka-angka tersebut dan menjumlahkannya. Proses bertingkat seperti ini dapat menjadi sebuah prinsip penyelesaian masalah bagi siswa meskipun kurang efisien. Seperti dapat dilihat pada contoh gambar di samping. 63 dikali 5 sama dengan 63 ditambah 63 hasilnya 126 ditambah 63 hasilnya 189 ditambah 63 hasilnya 252 ditambah 63 hasilnya 315. Bisa juga dihitung 63 ditambah 63 126, 63 ditambah 63 126, lalu ditambah 63 hasilnya 189, baru dijumlah hasilnya 315. Strategi menyekat atau membagi. Anak-anak memecahkan angka dengan berbagai cara yang merefleksikan pemahaman mereka tentang konsep dasar 10 yang diilustrasikan dalam gambar di samping kiri. Partitioning strategies for multiplication. Nah, atau bahasa Indonesianya strategi bilangan lengkap untuk perkalian. Nah, perkalian dengan puluhan. 27 dikali 4. 4 dikali 20 sama dengan 80. 4 dikali 7 sama dengan 28. Lalu dijumlah, hasilnya 108. 268 dikali 7 sama dengan 7 dikali 200 sama dengan 1400. 7 dikali 60 sama dengan 420. 7 dikali 8 sama dengan 56. Lalu dijumlah 1400 ditambah 420 adalah 1820. Lalu ditambah 56, hasilnya 1876. Partisi pengali 46 dikali 3. Ganda 46 dikali 2, 92. Lalu ditambah 46 lagi hasilnya 138. Dengan puluhan dan satuan. 27 dikali 4 sama dengan 10 dikali 4 hasilnya 40. 10 dikali 4 hasilnya 40. 7 dikali 4 sama dengan 28. Lalu dijumlah 40 ditambah 40 hasilnya 80. Lalu ditambah 28 hasilnya 108. Atau partisi lain
27 dikali 8. Cara menghitungnya 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 25 dikali 8 sama dengan 200. 2 kali 8 hasilnya 16. Lalu dijumlah. Hasilnya akan ketemu 216. Strategi kompensasi. Anak-anak dan orang dewasa mencari cara untuk memanipulasi angka sehingga mudah untuk menghitungnya. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, 27 dikali 4 sama dengan 27 ditambah 3. Sama dengan 30 dikali 4 hasilnya 120. 3 dikali 4 hasilnya 12. Lalu 120 tersebut dikurangi 12. Hasilnya 108. Itu adalah strategi kompensasi untuk perkalian. Contoh lainnya 250 dikali 5. Saya bisa membaginya 250 dalam separuh dan multiply by 10. Nah, 125 dikali 10 sama dengan 1250. Terus contoh selanjutnya 17 dikali 70. 17 digenapkan menjadi 20 dikali 70 hasilnya 1400. Lalu dikurangi 3 dikali 7. 3 tersebut diambil dari 20 yang tadi dikurangi 17 hasilnya 3 dikali 70. Hasilnya 210. 1400 tadi dikurangi 210 hasilnya 1190. Dalam gambar di samping, soal 27 kali 4 diganti dengan angka lain dan kemudian dilakukan penyesuaian. Di soal kedua, satu faktor dipotong separuh dan yang lain dikalikan 2 kali lipat. Ini sering digunakan ketika angka 5 atau 50 digunakan. Karena strategi ini sangat bergantung pada angka yang digunakan, maka strategi ini tidak bisa digunakan untuk semua perhitungan. Mengalihkan angka dengan jumlah yang lebih besar. Contoh, dalam sebuah parade terdapat 23 badut. Tiap-tiap badut membawa 18 balon. Berapa banyak balon seluruhnya? Nah, berapa anak mungkin mencari hasil yang lebih dulu? Misalnya 6 kali 23. Dan kemudian menambahkan hasilnya menjadi 3 kali lipat. Metode lain yang digunakan adalah 20 dikali 23 dan kemudian dikurangi 2 dikali 23. Anak-anak lain mungkin akan menghitung dengan cara membagi 4 bagian. 10 dikali 20 hasilnya 200. 8 dikali 20 hasilnya 160. 10 dikali 3 hasilnya 30. Dan 8 dikali 3 hasilnya 24. Perkalian 2 digit merupakan perkalian yang kompleks dan menantang. Algoritma tradisional untuk perkalian. Algoritma tradisional untuk penyelesaian perkalian mungkin merupakan cara yang tersulit dari semua algoritma jika siswa tidak mempunyai kesempatan cukup mengeksplor strateginya sendiri. Perkalian satu digit angka, mulailah dengan memberi contoh, berikan soal latihan tertulis. Perkalian 2 digit angka. Sebentar ya, Pak. Ini belajar sebentar ini. Nanti tak potongi. Soalnya ini ada yang tidak terlihat ini. Sebentar. Perkalian 2 digit angka. Seperti yang terlihat pada gambar. Persegi panjang 47 dikali 36 yang diisi dengan potongan basis 10. Bahasa basis 10
menghubungkan 4 hasil kali parsial dengan format tertulis tradisional. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Pak Fitri dan Pak Firdaus. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.